Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delasia Sepna Cantika, NPM 2021313022. Di sini saya akan menampilkan materi tentang fungsi pengawasan mata kuliah dasar manajemen. Adapun dosen pengampu Ibu Tina Yuli Fatmawati, SKM MKes. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi pertama, yaitu ada definisi fungsi pengawasan. Dalam manajemen, pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi. Dengan demikian, yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal yang bersifat negatif, seperti adanya kecurangan, pelanggaran, dan korupsi. Fungsi pengawasan adalah membantu untuk manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Di dalam manajemen, fungsi pengawasan ada 5, yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan usaha berjalan sesuai rencana yang telah digariskan. Yang kedua, mengetahui apakah semuanya dijalankan dengan instruksi dan asas-asas yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mengetahui segala kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam bekerja. Yang keempat, mengetahui apakah usaha berjalan efisien. Dan yang terakhir, mencari solusi apabila ternyata ditemukan kesulitan-kesulitan, bahkan kegagalan. Selanjutnya ada tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan di sini adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Adapun tujuan pengawasan secara khusus yaitu yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewangan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pengawasan yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan standar dan metode yang digunakan. Penting sekali bagi Anda untuk menggunakan alat ukur standar. Ini adalah sesuatu yang sangat mutlak agar Anda dapat menilai atau mengukur apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan sasaran atau standar ataupun tidak. 2. Pengukuran kegiatan. Beberapa kali pelaksanaan harus diukur, apakah setiap jam, setiap hari, setiap minggu, ataupun bulan. Dilaporkan dalam bentuk apa, siapa yang melakukannya. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Yang keempat, yaitu mengoreksi. Langkah terakhir dalam pengawasan adalah manajemen, yaitu mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan ataupun tidak. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengawasan. Jenis pengawasan yang pertama yaitu pengawasan secara internal maupun eksternal. Jenis pengawasan dalam sebuah usaha yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang berada di dalam suatu unit usaha yang menyelenggarakan kegiatan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga atau perorangan yang berasal dari luar lembaga atau unit yang akan diawasi. Biasanya, pengawasan eksternal ini akan dilakukan secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan
yang dilakukan di tempat di mana sebuah kegiatan dilakukan. Dapat dikatakan di sini, pengawasan dalam pengawasan aktif akan terjun langsung ke lapangan dan meninjau segala kegiatan yang akan dilakukan di sana. Pengawasan pasif ini pengawasan jenis yang hanya mengawasi dan meneliti jenis-jenis dokumen-dokumen saja. Yang ketiga ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan jenis pengawasan yang dilakukan sebelum ataupun sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengawasan represif juga dilakukan setelah suatu kegiatan dalam perusahaan telah diselesaikan. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi apakah kegiatan tersebut ada penyimpangan atau tidak dalam hal pelaporannya. Yang keempat ada pengawasan kebenaran formil. Jenis pengawasan dalam perusahaan yakni pengawasan kebenaran formil. Pengawasan ini ditunjukkan untuk menghindari adanya korupsi, pemborosan, dan juga penyelewengan anggaran negara yang melibatkan sebuah badan usaha atau perusahaan. Hal ini sifatnya sangat penting dan akan memberikan dampak secara luas. Dengan adanya pengawasan ini, maka diharapkan pertanggungjawaban anggaran perusahaan dapat dikelola dan dilaporkan dengan rinci dan hati-hati. Dengan begitu, keuangan perusahaan bisa dicek dengan baik dan nantinya tanpa ada masalah sedikit pun. Proses pengawasan di sini juga terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama penetapan standar pelaksanaan, yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, yang keempat pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan yang terakhir pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Baiklah, dari materi fungsi pengawasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan di sini yaitu fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor penghambat dari sebuah kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Baiklah, ini ada daftar pustaka di mana saya mengambil sumber-sumber dari materi yang saya paparkan tersebut. Baiklah, sekian materi dari fungsi pengawasan dasar manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.